Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya beserta seluruh jamaah majelis taklim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kajian duha ini bulan menenangkan jiwa. Yang pertama kita bahas kata jiwa dulu. Jadi sebelum agama Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah tahu bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Itu tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ketika Islam datang, itu terlihat dalam ucapan kita waktu mohon maaf Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Sebetulnya itu zahir. Zahir artinya kelihatan, tapi karena susah nyebut zahir, lahir jadinya. Zahir kelihatan, batin yang tidak kelihatan. Yang zahir ya ini, kulit, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum, kepala, tangan, kaki. Yang tidak kelihatan, inilah yang di dalam diri kita ini, yang disebut sebagai roh, jiwa, menenangkan jiwa. Bulan Ramadan ini katanya bulan yang menenangkan jiwa. Apa iya jiwa kita tenang Ramadan ini? Oh iya Pak Ustaz, suami saya yang biasanya marah-marah, ngamuk-ngamuk, Ramadan ini tenang. Kenapa? Tidur terus. Pertanyaannya, apakah kita ini pernah tenang? Apakah betul-betul ketenangan itu ada? Jadi mengumpamakan ketenangan jiwa itu ilustrasi gambarannya seperti ombak di tengah laut. Kadang-kadang dia berombak sampai datang angin utara naik 3 meter. Kadang-kadang dia tenang. Begitu pada jam 3, jam 4, jam 5 sore ombaknya naik ke atas. Begitu masuk 3 butir kurma, tenang. Pergi ke masjid, rokaat pertama bergejolak lagi. Rokaat ke-8 tenang. Di sebagian masjid rokaat 8 pun masih bergejolak. Rupanya 20 rokaat. Baca Qur'annya pun begitu juga, bergejolak, berombak, angin puting beliung. Karena baru juz 1. Begitu amma yatasaalun, tenang. Jadi sebetulnya jiwa kita itu kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang tenang. Waktu masuk sekolah bergejolak, begitu tamat sekolah alhamdulillah tenang. Mulai masuk kuliah bergejolak, apalagi UKT tinggi. Begitu wisuda tenang. Pulang wisuda bergejolak, karena mulai tetangga nanya, kerja di mana? Bergejolak. Sudah dapat kerja, tenang. Begitu sudah dapat kerja, tenang, bergejolak lagi. Teman-teman nanya, udah nikah belum? Begitu nikah di atas pelaminan, tenang. Beberapa hari pernikahan, udah mulai nanya, istri sudah ngandung belum? Bergejolak lagi. Begitu istri mengandung, tenang. 9 bulan bergejolak lagi, nggak lahir-lahir, katanya sesar. Begitu anak lahir,
tenang. Setelah anak lahir, mulai orang nanya, sudah pandai jalan belum? Anak sudah pandai jalan, enggak tenang. Kenapa? Ya anaknya jalan terus. Jadi sebetulnya hidup ini ya begitu. Makanya jangan heran kalau ceramah Ustadz Somad juga kadang-kadang kelihatannya dia tenang. Ini termasuk sedang tenang ini sekarang. Ada masanya itu nggak tenang, bawaannya berapi-api. Jadi bagaimana cara menenangkan jiwa ini? Cara menenangkan jiwa ini ada 5 langkah. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Yang pertama, kita yakini bahwa Allah punya rencana terhadap hidup kita. Nah, itu yang pertama. Allah punya rencana terhadap hidup saya, tapi saya nggak tahu apa rencana Allah. Maka saya tetap buat rencana tentang diri saya. Dan ketika rencana saya tidak tercapai, maka saya mengatakan rencana Allah jauh lebih indah. Rencana Allah jauh lebih baik. Itulah yang disebut dengan takdir. Saya Pak Ustadz maunya nikah sama dia, saya 1 semester sama dia, saya 1 KKN sama dia, tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan, cinta ditolak, kampak bertindak. Padahal kalau dia pakai jurus kita pagi ini, dia akan berkata, apa kata dia? Itu memang rencanaku, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Makanya adik-adik jangan terlalu melo. Makanya kalau laki-laki mau menikah, jangan katakan kaulah satu-satunya. Jangan. Kalau kau siap menerima aku dan kau mau jadi bidadari surgaku, kupinang kau dengan bismillah. Tapi kalau kau tidak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Begitu, jangan dikit-dikit bawaannya aku bunuh diri, aku mati. Semua akan pret pada masanya. Kalau mau menenangkan jiwa, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu dalam bisnis dan usaha, apakah itu dalam bidang politik dan sosial, kita mengatakan ini rencanaku, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Saya dalam kehidupan saya begitu. Saya habis S1 nanti mau ke Universitas Saddam Hussein. Ngobrol sama kawan-kawan waktu lagi haji, kumpul semua. Kau dari mana? Dari India. Gimana S2 di India? Mantap, murah, enak di India. Iya, Prindavan. Bisa haji tiap tahun nggak? Bisa. Itu pertanyaan pertama. Karena kalau bisa haji tiap tahun, bisa kerja 3 bulan di Makkah. Oh, masuk dalam daftar. Bahasa Arabnya? Bahasa Arab. 3 bahasa kita bisa di India. Bahasa Arab, bahasa Inggris lancar juga. Everything tour ya. Dan ada satu lagi man. Kau kalau sekolah di India, kau dapat bonus bahasa Urdu. Kya hal hai tiki, aj kot kos ketai. Berarti oke, masuk dalam daftar. Nanya lagi, kemana lagi? Pakistan. Pakistan gimana? Pakistan ada IIU, International Islamic University. Masuk lagi. Rencana Allah kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya pilih Saddam Hussein University. Kenapa? Karena dari Baghdad ke Madinah bisa naik bis, haji bisa tiap tahun, dan yang paling penting dari segalanya, gratis. Maka saya sudah tentukan saya mau ke Saddam Hussein University. Tahun 2002 saya selesai S1 dari Mesir, sudah siap-siap mau ke Baghdad. Tiba-tiba Universitas Saddam Hussein di Baghdad rata dengan tanah, dibom sama George Bush laknatullah alaihi. Udah pulang saya ke Malaysia, dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Ya begitu rencana Allah.
Saya masuk ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ternyata sekarang baru saya tahu hikmahnya. Setahun saya di UKM dan sekarang saya bolak-balik ke Malaysia. Orang Malaysia nanya saya, Ustadz dulu kuliahnya di mana? Saya pernah kuliah di Malaysia. Dan seketika saya ceramah di UKM, profesornya bilang, Ustadz Abdul Somad ini adalah alumni UKM. Saya malu. Saya bilang, Prof, saya nggak alumni, saya cuma 2 semester di sini. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni. Walaupun saya nggak selesai di UKM, saya diakui. Dan rencana Allah, saya selesainya di Maroko, selesai. Dan Allah SWT punya skenario yang baik. Rencana saya bagus, tapi rencana Allah jauh lebih bagus. Tapi jangan gara-gara ada rencana Allah lalu kita nggak punya rencana. Bagaimana visi misi ke depan? Kata Bapak Wali Kota Tangsel bertanya kepada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak ada kepala. Gimana visi misi Tangsel 2027 ke depan? Kita serahkan aja pada rencana Allah, Pak. Nggak bisa. Kita mesti ada rencana kita. Rencana kita itu disebut dengan usaha atau ikhtiar. Yang terjadi rencana kita atau rencana Allah? Kalau memang yang terjadi rencana Allah, ngapain kita punya rencana? Karena dalam rencana itu ada balasan pahala. Karena kalau tidak begitu, kita akan merasa ya kitalah segalanya. Ini langkah pertama kalau mau bahagia, kalau mau apa tadi judulnya? Menenangkan jiwa. Jadi salah satu yang menenangkan jiwa saya dalam hal masalah kuliah, dalam hal masalah jodoh, dalam hal masalah kehidupan, saya selalu menganggap ya rencana Allah jauh lebih indah. Saya lihat ragu nih jawab, indah apa baik? Oke, yang kedua, bahwa Allah kasih saya potensi. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Gunakan ketiga potensi ini untuk meraih cita-cita. Kebetulan Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ punya rumah tahfiz Quran, maka adik-adik gunakan telinga, dengar bacaan Quran baik-baik, gunakan mata, lihat Quran baik-baik, gunakan hati dan pikiran, hafal Al-Quran baik-baik. Begitu juga yang pegawai, gunakan semua potensi baik-baik. Masyarakat juga gunakan potensi baik-baik untuk mengendalikan sampah 1000 ton per hari supaya kita bisa. Nah, jadi jangan sampai kita tidak guna. Summum bukmun umyun, peka, tuli, buta, bisu. Kenapa? Karena tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih kita. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, dan hati, tenaga, pikiran kami, supaya ini bisa kami jadikan sebagai modal untuk beramal soleh. Ini kalau kita gunakan potensi ini dengan baik, maka insya Allah kita akan tenang. Telinga, dengarkan untuk yang baik-baik. Mata, gunakan untuk yang baik. Tangan, kaki, gunakan untuk yang baik. Karena sampai masanya semua akan ditanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Ini saya nyaman ceramah di MRBJ ini, nyambung, jamaahnya hafal walaupun hanya surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai masanya nanti mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi atas semua yang pernah dilakukan. Maka kalau kita gunakan potensi ini, hati kita jadi tenang.
Tapi kalau tidak kita gunakan potensi ini pada perbuatan yang diridhoi Allah, disitulah datang kekacauan-kekacauan dalam hati dan pikiran. Yang ketiga, sebetulnya kita tidak pernah bisa mengosongkan jiwa. Karena ada orang yang mengatakan, ini kita sibuk, ini nggak tenang karena pikiran kita penuh, maka kosongkan. Pejamkan mata, kosongkan. Kosong. Kosong, kosong. Gimana kalau pas lagi kosong datang malaikat maut? Mati dalam keadaan kosong. Emang mau mati kosong? Pejamkan mata, dengar suara gemericik air, dengarkan suara kicau burung. Amati napas keluar masuk, napas masuk, napas keluar. Sebetulnya tidak ada yang kosong. Jadi mau meditasi, mau semedi, maupun apanya namanya, hanya mengalihkan konsentrasi. Itu yang saya pahami. Nggak ada kosong, itu nggak bisa. Bapak Ibu, lupakan semuanya. Lupakan tabung gas, lupakan sumur sampah, lupakan THR belum cair, lupakan token habis. Bapak-bapak sekalian, lupakan istri, lupakan, kata dia. Nggak bisa, karena bapak sudah janji, aku nggak akan melupakan kamu, Ma. Gimana kita mau melupakan dia? Baru dipejamkan langsung nampak mukanya mengamuk. Saya lihat ada ketawa yang begitu lepas ini. Dari tawanya ini saya dapat menyimpulkan jamaah MRBJ ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan hatinya sudah tenang. Ini adalah orang-orang yang nggak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang lunas hutangnya. Banyak kali. Jadi langkah yang ketiga adalah jangan kosongkan, karena Islam tidak mengajarkan kosong, tapi mengalihkan konsentrasi. Karena kalau kita fokus pada masalah musibah yang sedang kita alami, Ustadz, saya belum bisa move on, kakak saya meninggal Pak Ustadz. Kenapa saya nggak bawa ke rumah sakit? Kenapa saya nggak bawa jalan-jalan? Kenapa saya nggak belikan dia? Kenapa saya nggak rawat dia? Kenapa saya tidak? Kenapa saya selalu menyalahkan diri? Tapi kalau dialihkan konsentrasi, makanya kalau ada orang meninggal kita suruh membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya heran kenapa disuruh baca Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Kita udah mau sadaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya baru paham, ternyata waktu kita baca Quran kita sedang melupakan masalah yang lain. Oh, ngaji ini nggak usah banyak komen. Kalau udah bisa bilang oh, itu udah mantap tuh udah. Oh, udah oke itu udah. Kenapa nanti kalau pergi sama Kiai, Pak Kiai, hati saya sedang susah Pak Kiai, kira-kira gimana caranya ya? Tahlil 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul. Waktu 1000 kali itu hilang dia. Pas sudah selesai datang lagi. Ternyata Kiai mau mengajarkan kita mengalihkan konsentrasi. Datang ke Habib, Habib, saya lagi susah hati ini, lagi risau, gundah gulana. Gimana ya? Banyak-banyak sodako. Karena kita lagi susah, tapi begitu kita sodako 100 juta, konsentrasi kita beralih. Yang tadi susah meninggal, ada yang lebih susah lagi.
Sebetulnya mengalihkan konsentrasi. Datang ke Ustadz Somad, saya lagi susah hati ini, gimana ini ya? Maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Bapak, banyak istighfar. Iya Pak. Coba istighfar. Istighfar. Bukan itu istighfar. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itu kenapa dilantunkan itu jadi enak. Kenapa? Karena pikiran kita berubah kepada iramanya itu. Kalau kita lantunkan solawat, kenapa kalau solawat dengan irama-irama itu? Makanya orang banyak mendengarkan musik jazz, simfoni, Mozart. Saya Pak Ustadz kalau mendengarkan musik hilang masalah saya. I want to break. Di masjid nggak boleh. No woman no cry. Saya kan tenang pikiran saya. Pak Ustadz, ya. Saya banyak yang mau saya tanya sama Ustadz. Kenapa nggak kau tanya waktu di pengajian tadi? Nggak enak Pak Ustadz, banyak orang. Apa yang mau kau tanya? Tapi Ustadz jawab baik ya. Iya, saya bilang. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Sebetulnya dia sedang mengalihkan konsentrasi. Lalu kenapa kita nggak nyanyi aja? Sebetulnya ulama-ulama itu nggak ngelarang orang untuk nyanyi. Cara dia alihkan solawatnya jadi nyanyi, bacaan Qur'annya jadi nyanyi, istighfarnya jadi nyanyi. Begitu yang diajarkan oleh Songo dulu. Ler iler ngorengan sumiler tak ijo royo manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa. Jadi sebetulnya kita pahami bahwa kenapa dilantunkan kuat-kuat sholawat itu? Salatullah, salawallah. Karena ketika telinga mendengar, dia masuk ke otak, dia masuk ke hati, konsentrasi kita mulai. Ada seorang jamaah nggak bisa tidur sampai jam 2 malam, matanya berkedip-kedip, nggak bisa tidur. Akhirnya dia pergi ke psikiater, ngomong ke psikiater, bla 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 bla. Psikiater langsung buatkan resep, beli, pergi ke apotik, makan, tidur. Bangun tidur, kumat lagi. Gara-garanya dia beli tanah, tanam sawit. 3 tahun buah pasir. Sudah mau panen, ternyata tanah sengketa. Makanya jam 2 malam menyesali diri. Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa nggak jalan-jalan? Kenapa nggak beli mobil? Kenapa nggak kawin lagi? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Jangan terlalu fokus ke situ, Bu. Saya keceplosan aja tadi. Akhirnya nggak bisa tidur malam. Terus akhirnya makan obat, muncul penyakit baru, kena buah pinggang, ginjalnya kena. Akhirnya anaknya yang lagi kuliah ngomong, papa, ayah, ya, itu ada ustadz baru pulang dari Maroko, mantap ustadznya, Ustadz Somad maksudnya. Ayolah ngaji. Dia selalu ngaji di kampus kami, setiap Sabtu subuh dia ngajar hadis. Akhirnya bapak ini dengarlah pengajian. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang kena insomnia, yang selama ini nggak bisa tidur, begitu dengar pengajian Ustadz 10 menit langsung tertidur. Sejak itulah saya nggak pernah marah sama jamaah yang tertidur, karena sebetulnya mereka ini sebagiannya insomnia, nggak bisa tidur. Tapi begitu pengurus masjid mengumumkan khotib Jumat kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad,
Kenapa? Kenapa orang kalau mendengarkan pengajian itu hatinya tenang? Kenapa orang waktu mendengar pengajian itu hatinya tenang? Karena konsentrasinya sedang berpindah dari masalah hidupnya kepada apa yang sedang dibicarakan Ustadznya sedang cerita tentang Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina sedang dibombardir oleh Benyamin Netanyahu. Saat itu konsen dia sedang berada di Palestina. Dia sedang berada di Iran yang sedang dihancurkan oleh Donald Bebek.